Jadi sebenarnya gini, teman-teman Surabaya itu sejak waktu yang lama ngomong, Ustaz kapan Ustaz lama nggak pernah tablik akbar nih, kita mau masuk Ramadan nih Ustaz, seperti itu. Subhanallah, ana ada jadwal ke Ternate di hari Jumat pagi. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman, ana insya Allah mau ke Surabaya, fadlan tuh kalau mau bikin kajian. Akhirnya mereka rapat, bismillah Ustaz, insya Allah kita bikin tablik akbar. Akhirnya ya sudah, ketika mereka menyampaikan itu, ana siap. Temanya juga sudah dibuat ya. Mereka berkaitan dengan hari akhir ya, hari pembalasan ya. Tujuannya ya untuk memberikan semangat teman-teman memasuki bulan Ramadan gitu loh. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah tablik akbarnya di Masjid Salam, karena berpikir insya Allah nggak ada masalah, karena udah berulang kali kajian di situ, nggak ada masalah gitu loh. Sudah bismillah. Cuma sehari sebelumnya akhirnya ana dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari Banser ya. Ana Ansor Bapak Banser dari, iya, GP Ansor itu ana dapatnya bukan dari teman-teman panitia, malah dari salah satu ustadz di Jakarta. Dia kirim ke ana. Dalam hati ana, insya Allah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan, insya Allah bisa lanjut. Akhirnya anak tanya sama teman-teman Surabaya, gimana? Insya Allah Ustaz, aman Ustaz, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak jadi pun ya nggak apa-apa, mau gimana kalau memang nggak bisa dilaksanakan. Dapat informasi, kata mereka insya Allah nggak apa-apa, tapi Ustaz nggak boleh nyampaikan ini itu macam-macam lah. Nah, bismillah lah, kita memang akan membahas tentang hari kiamat. Jadi teman-teman di Surabaya nyampaikan, Ustaz nanti sebelum ke masjid kita mampir ke rumahnya ketua yayasan, kata dia. Oh bismillah, ngomong. Kita sampai ke rumah ketua yayasan, disitulah dia sampaikan bahwasanya nggak bisa caranya. Itu ada keberatan dari teman-teman GP Ansor, kata dia. Padahal tadi malamnya sudah aman gitu loh, tapi ada rapat ketua yayasan sempat sampaikan kepada mereka, apa nggak bisa diskusi lagi? Kok kayaknya nggak ada jalan untuk diskusi. Makanya kalau tadi yang disebutkan ketua yayasan itu kan nyampaikan apa nggak bisa ada komunikasi lagi. Kata mereka nggak, udah untuk yang sekarang, kata mereka mohon dibatalkan. Kalau memang ada hal-hal yang mereka tidak inginkan ana menyampaikan, ya ana tidak akan sampaikan. Kalau memang hal itu ini dapat memecah belah, ya sudah, itu ana akan tahan diri. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Kalau mungkin dikatakan, ya mungkin ada sebagian mengatakan ana dikatakan intoleransi macam-macam. Ya ana minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah ana yang dianggap intoleransi, dan ana siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf, ya itu yang kita inginkan. Jadi kalau pembatalan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau bisa dilihat persentase ditolaknya ya, atau itu ya nggak banyak ya, nggak banyak. Artinya ana berbaik sangka, kebanyakan saudara-saudara itu nerima sebenarnya dengan perbedaan yang ada, nerima, sehingga mereka ana ceramah di mana-mana juga nggak ada masalah gitu. Dan di Surabaya, di tempat yang ana dibatalkan sendiri itu pun udah berulang kali sebenarnya, karena selama ini tidak ada masalah, tahu-tahu kok jadi ada masalah. Karena kan saudara-saudara kita dari Ansor melihat ini kok masih ramai masjid ini, berarti kajian akan berlangsung ini, seperti itu. Sedangkan ana nggak ada di tempat itu. Ana di rumahnya ketua yayasan, bersama ketua yayasan sampai sholat maghrib di situ. Sama sekali ana nggak ke masjid gitu. Kalau mereka beranggapan kajiannya berlanjut, enggak. Dan bayangin ya, ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut, sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satu duluran gitu kan. Ini satu duluran semuanya. Maka ana berpikir bismillah, kalau memang keberadaan ana menjadi polemik, ya ana nggak datang sudah. Kalaupun ada yang tidak suka, wajar lah, karena kita nggak mungkin bisa
bisa membuat semua orang suka sama kita. Gak mungkin. Nabi aja alaihi salatu wasallam dilemparin batu. Lemparin batu Nabi SAW. Diusir dari kota, dari Mekah, dari kota yang paling dicinta, diusir. Tapi apakah beliau berhenti? Ya enggak. Tadi bumi Allah ini luas gitu loh. Kalaupun mungkin kita di tempat ini nggak diterima, mungkin di tempat lain ada yang menerima. Dan sekali lagi tadi kalaupun ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Dan kepada yang menolak, Anda minta maaf tentunya. Boleh jadi tadi memang Anda salah gitu loh. Cuma ada orang yang nggak merasa bersalah. Boleh jadi karena salah, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti berdakwah. Anda sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah kita. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat apa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih, bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada, bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat itu kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kala persaudaraan tadi anak harap itu lebih penting ya, daripada kita harus ribut. Apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya, siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada, selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah Azza wa Jalla, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan. Kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita. Sebenarnya anak ini sangat senang sekali kalau mereka manggil anak. Nggak pernah ada panggilan itu. Yang ada mereka membatalkan kajian kepada penyelenggara. Penyelenggaranya yang mendapatkan surat itu. Di Jember ini alhamdulillah kita pernah mengadakan pertemuan dengan waktu itu di mediasi sama MUI sama Kapolres. Kita bertemu dengan semua unsur NU yang ada di Jember ya. Ya alhamdulillah, artinya perbedaan itu ada, nggak bisa dinafikan. Perbedaan itu ada. Tapi ketika kita kumpul, maka yang harus lebih ditonjolkan itu ya persaudaraan kita sesama muslim gitu. Dan alhamdulillah bisa disebut STDI kita punya kampus di sini ya. Alhamdulillah sejak tahun 2007 ya, 2010 dapat izin sampai sekarang pun diterima di masyarakat. Yang mungkin awal-awal mereka nggak paham ya, dilihat jenggotannya aliran apa ya. Sampai anak pernah khutbah nikah di Jember ini. Ketika khutbah nikah, saudaranya apa, sahabatnya ayah, ngomong dia sama ayah anak, "Pris," kata dia, "tadi orang-orang ketika ngelihat anaknya diceramah, lu ini teroris tekondi." Jadi ada yang memframing ke sana sehingga orang yang nggak paham kan jadi benci. Tapi karena dianggap dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dikatakan kalau sholat masjidnya dicuci, ada isu-isu yang beredar yang sebenarnya tidak benar gitu loh. Ketika dikonfirmasi, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kembali kepada apa sih definisi dari radikal, teroris, umpamanya. Kalau HTI mungkin jelas ya, sebuah ormas yang mungkin di Indonesia sudah dilarang. Yang jelas anak tidak ada hubungan apa-apa dengan HTI. Kalau bicara radikal dan teroris, mungkin gara-gara framing yang diberikan kepada jenggot dan cingkrang. Dan ketika anak membaca, kenapa orang jadi radikal? Ini analisa dari orang-orang barat. Salah satunya itu karena belajar agama terlalu dalam. Akhirnya orang jadi takut belajar agama karena takut jadi radikal.
yang jadi radikal dan teroris itu biasanya yang belajar agama sepotong-potong. Kalau bicara apa yang dikhawatirkan oleh mereka, sebenarnya Ana juga nggak terlalu memahami ya. Kalau mereka menyampaikan ceramah Ana itu provokatif ya. Kemudian di situ ada ujaran kebencian ya. Mungkin di beberapa surat itu ada. Karena Ana dibatalkan bukan hanya di Surabaya, pernah di tempat lain seperti itu. Ada apa yang disebutkan ya memecah belah. Kemudian tapi yang jelas mereka tidak menginginkan keberatan itu karena ya boleh disebut Ana ini nggak baik lah dari sisi penyampaian mungkin ya, mungkin ketika membahas tentang perbedaan. Tapi yang jelas Ana dulu pernah berbuat salah ketika Ana masih kuliah di Medina. Ketika Ana pulang dari Medina itu 2013 Ana mulai ceramah di mana-mana. Sempat ada penolakan di Malang waktu itu. Mereka nolak. Akhirnya kita adakan rapat, Ana hadir juga. Ana sampaikan, Ana minta maaf. Artinya memang Ana salah, Ana sampaikan. Ana salah, Ana minta maaf. Dan siapa sih yang tidak berbuat salah ya ketika kita salah ucap. Artinya alhamdulillah masalah-masalah yang dipermasalahkan itu udah clear gitu loh. Sehingga Ana pun berusaha untuk lebih bijak lagi menyampaikan ya. Kalaupun kadang-kala ada kata-kata Ana yang kurang baik, ya alhamdulillah teguran dari teman-teman itu juga masuk. Akhirnya Ana memperbaiki hal itu. Kalau secara tulisan yang mereka khawatirkan itu keberadaan Ana itu ya seperti yang di surat itulah. Iya, disebutkan di sini ceramah bersifat provokatif dan adu domba. Ini sih kalau dilihat dari surat yang mereka sampaikan. Kemudian mungkin ada di surat yang sebelumnya itu ada tuduhan radikal ya atau macam-macam. Ya sebenarnya apa yang tulis sama teman-teman kita, itu sama saudara-saudara kita, itu menjadi bahan renungan buat anak. Apakah anak seperti itu? Ya mau nggak mau kita harus memperbaiki. Seorang muslim itu bukan orang yang suka berbuat salah kemudian ngeyel gitu loh. Walaupun salah nggak apa-apa sudah. Yang penting itu pendapat anak. Enggak, kalau kita salah kita harus perbaiki. Cuma yang Ana herankan tadi sebelumnya kajian di situ nggak ada masalah. Dan kalau memang menimbulkan adu domba keributan, ya sekali lagi Ana minta maaf lagi kalau ternyata setelah Ana ceramah warga sana jadi ribut, jadi berantem gitu ya. Seperti itu, makanya minta maaf kalau memang itu terjadi. Tapi selama ini ya mungkin Ana tidak merasakan, mungkin mereka yang merasakan. Ya manusia kadang-kadang salah ngomong gitu loh. Kalau salah ngomong ya pintunya adalah minta maaf, selesai sebenarnya. Dan membuka pintu maaf itu adalah salah satu sifat seorang muslim. Maka harapannya ya kita lebih dekat lagi. Dan kalau bisa disampaikan, anak hidup di Jember ya, anak hidup bermasyarakat di Jember, tetangga-tetangga kita ya dari teman-teman Nahdlatul Ulama ya. Anak berjalan kumpul sama mereka, walaupun kita mungkin tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak sepaham, tapi kita tetap saling menghargai, saling menghormati, karena ya sesama muslim kita ini. Dan boleh jadi mereka yang benar gitu loh. Maka kita kan terus belajar. Artinya ketika mereka memberikan masukan, ya kita pelajarin. Kalau kayaknya enggak, kayaknya buat anak tetap yang lebih kuat pendapat yang ini umpamanya. Rasa itu yang seharusnya lebih diutamakan, dan itu sudah terjadi. Yang terjadi di Surabaya itu sebenarnya nggak terjadi di banyak tempat, enggak gitu loh. Allah itu mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya gitu. Dan di antara cara kita menjadi lebih baik itu adalah mendengarkan kritikan dari orang lain. Itu insya Allah kita akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita nggak mau dikritik, ya kita merasa paling benar, ya kita nggak akan pernah jadi orang benar sebenarnya. Jadi sekotor apapun kita,
ya kita yang harus membersihkan diri. Allah itu maha menerima taubat. Tapi manusia itu bakhil. Jadi bedanya manusia, ya manusia memang ya, sama Allah. Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta. Kita berbuat salah sama Allah pagi ini, siang nanti ngulangin, besok kita ulangi. Bulan ini full dosa kita lakukan. Terus kita datang sama Allah, ya Allah aku minta maaf ya Allah. Apa kata Allah? Aku maafkan. Besok kita berbuat dosa lagi, kita ya Allah aku minta maaf ya Allah. Aku maafkan. Kita ngulangin dosa lagi, kemudian kita ya Allah aku minta maaf ya Allah. Kata Allah SWT, falyaf'al ma syaa. Engkau berbuat apa saja silakan, asal engkau minta maaf sama aku, kata Allah. Minta ampun sama aku. Dan kalau memang suatu saat kalau mungkin ada yang menolak kehadiran ana, mohon ana dipanggil untuk dibina, untuk dikasih tahu. Kalau ternyata ada memang hal-hal yang harus ana perbaiki, ana akan perbaiki. Tapi kalau ternyata ada perkara-perkara yang memang ada ruang untuk beda pendapat, disinilah kita saling menghormati, saling menghargai. Jadi jangan sampai Islamnya ini rusak gara-gara masalah-masalah yang memang ada ruang untuk berbeda pendapat. Kalau sampai akhirnya memang gak ketemu semua dengan pendapatnya masing-masing, ya sudah kita saling menghargai,